Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutang adalah amalan yang dibenarkan dalam Islam. Hutang dapat dikatakan sah jikalau memenuhi syarat-syarat hutang diantaranya tidak riba, tidak ada unsur kebohongan, dan harus melunasi hutang tersebut. Lantas, bagaimanakah jikalau yang mempunyai hutang ini meninggal dunia? Dan apa hukumnya melunasi hutang orang yang sudah meninggal? Maka dari itu, kita tidak boleh mengulur-ngulur membayar hutang ketika sudah memiliki uang yang cukup untuk membayarkannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berisi, penguluran hutang oleh orang yang mampu membayar adalah kezaliman. Ketika seseorang meninggal dunia, harta yang ia punya akan diwariskan kepada ahli warisnya. Namun sebelum itu, harta tersebut akan digunakan untuk mengurus jenazah beliau, membayar hutang-hutang beliau, dan juga untuk melaksanakan wasiat jenazah. Hutang ini menjadi salah satu yang wajib dibayarkan, karena akan dituntut hingga hari kiamat kelak. Hutang terbagi menjadi dua, yaitu hutang kepada Allah berupa zakat yang belum dibayarkan, nazar yang belum dilaksanakan, dan juga hutang kepada manusia dapat berupa pinjaman uang dan barang. Hutang yang berupa barang alangkah baiknya digantikan dengan barang yang serupa. Kemudian apabila berhutang uang, maka kembalikan sesuai jumlah hutangnya. Namun, apabila ada kasus hutangnya sudah puluhan tahun yang lalu, uang yang berlaku sudah berbeda nilainya, maka tetap bayarkan hutangnya dengan jumlah yang sama, bukan dengan nilai yang sama. Dalam hadis Quran yang berbunyi, wajib atas orang yang berhutang untuk mengembalikan hutangnya dengan yang sepadan. Karena utang menuntut pengembalian yang sepadan. Rasulullah SAW bersabda, jiwa ruh seseorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai terlunasi. Lalu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah terkait hukum melunasi hutang orang yang sudah meninggal, yakni jiwanya ketika di dalam kubur tergantung pada hutang atas dirinya, seakan-akan merasa sakit karena menunda penyelesaian utangnya. Dia tidak merasakan gembira dan juga tidak merasakan lapang dada dengan kenikmatan yang diberikan untuknya, karena dirinya masih menyisakan kewajiban membayar hutang di dunia. Oleh karena itu, dapat kita katakan wajib bagi para ahli waris yang telah meninggal untuk segera dan mempercepat penyelesaian utang-utang si mayit. Sungguh berat masalah hutang ini. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya, kecuali utang. Bahkan Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan jenazah orang yang memiliki hutang sebelum hutang-hutangnya tersebut dilunasi. Nabi SAW pernah tidak mau menyolati jenazah seseorang karena si mayit tersebut masih memiliki tanggungan hutang. Dengan begitu, pastilah ada orang yang perlu melunasi hutang-hutang si mayat. Salah satunya yang dapat mengurus hutang-hutang si mayit tidak lain adalah ahli warisnya sendiri. Namun perlu ditegaskan di sini adalah
ahli waris diwajibkan membayar hutang hanya sebesar tirkah atau peninggalan yang dimiliki oleh si mayit. Dan juga ahli waris tidak wajib membayarkan hutang jika si mayit tidak memiliki tirkah. Hutang si mayit tidak serta-merta dilimpahkan kepada ahli warisnya. Jikalau memungkinkan, pastilah ada jalan yang lebih baik lagi untuk mengadakan musyawarah dengan orang yang dihutangi untuk masalah pengembalian hutang. Meskipun yang meninggal adalah orang tua kita, hal ini tetap berlaku. Namun jika memang ingin membayarkan hutang-hutang si mayit, maka sebaiknya dilakukan dengan ikhlas dan berlapang dada. Ada yang berpendapat bahwa hutang-hutang tersebut dapat dibayarkan dengan menggunakan zakat. Di sini masih ada dua pendapat yang berbeda mengenai hukum melunasi hutang orang yang sudah meninggal ini. Pendapat pertama adalah diperbolehkannya menggunakan zakat untuk membayar hutang si mayit. Seperti penjelasan dalam surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf, dan dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai salah satu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan kemudian dijelaskan lagi dalam hadis berikut. Dikatakan oleh Nabi SAW sebagai pemimpin kaum muslimin, aku lebih berhak menolong kaum mukminin dari diri mereka sendiri. Jika ada seseorang dari kaum mukminin yang meninggal dan meninggalkan hutang, maka aku yang melunasinya. Maksud Nabi SAW ialah akan melunasinya dari harta Baitullah Mal yang terdiri dari ghanimah atau harta rampasan perang, jizyah atau dari orang kafir yang berbeda dalam naungan kaum muslimin, infak atau sedekah serta zakat. Pendapat kedua, tidak diperbolehkannya membayar hutang dengan menggunakan zakat. Menurut pendapat Jumhur dan Hanafiyah dari Syafi'iyah, dengan dasar uang yang akan digunakan untuk membayarkan hutang tidak diterima langsung oleh debitur atau penghutang. Mereka juga berpendapat apabila diperbolehkan, maka ditakutkan akan fokus pada hutang orang yang sudah meninggal. Demikianlah pembahasan mengenai hukum melunasi hutang orang yang sudah meninggal. Semoga informasi ini dapat dipahami untuk kita semua, dan kita terbebas dari hutang, agar hidup kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.